And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Shalom semuanya. Selamat pagi semuanya. Saya ingin memulai dengan sebuah cerita, tapi sebelum cerita saya si Teddy, si Tommy, ini adalah orang yang sosial banget. Jadi hangout terus sama teman-temannya. Sedangkan si Teddy adalah si kutu buku. Isinya baca buku terus, nggak peduli dengan orang lain, nggak peduli dengan bahkan teknologi pun dia nggak peduli. Yang penting bukunya. Mau libur, mau sekolah, mau kerja, tetap aja bukunya nomor 1. Si Tommy hangout dong sama teman-temannya ke luar negeri sampai di airport, biasa sama seperti kita yang ada di sini. Menarik, lucu ya. Gempa bumi di Indonesia. Teddy, apa kabar Teddy? Wah, ini Teddy, dia isinya baca buku terus sih. Aduh, coba aku telepon Teddy dulu. Nomor yang Anda tuju belum terdaftar. Mana mungkin? Mau kita beli handphone barengan waktu kita baru pulang dari Amerika. Bentar, saya telepon lagi. Nomor yang Anda tuju belum terdaftar. Ya elah, maksudnya apa ini? Ini pasti salah. Wah, bingung. Tapi apa boleh buat? Ya udah, nunggu aja sampai akhirnya pulang lagi ke Indonesia. Dad, kamu gimana sih, Dad? Masa ditelepon-telepon, handphonemu itu mungkin mati. Sampai waktu aku telepon, katanya nomor yang Anda tuju belum terdaftar. Mana mungkin, Dad? Enggak ada miss call tuh, nggak ada. Iya, gimana ya? Yuk, kita pergi ke toko handphone. Mungkin tuh orangnya jualin kamu handphone nggak bagus nih. Sampai ke toko handphone dicek, nggak apa-apa itu? Oh nggak apa-apa ya? Mungkin ke ini Pak, ke service providernya. Pergilah mereka ke service provider. Sampai di sana sebentar ya Bapak, mohon izin minta waktunya untuk ngecek sebentar. Silakan. Selesai, 1 menit aja kembali orangnya. Mohon maaf Bapak, ini memang ada SIM card-nya. Tapi ternyata setelah kami cek, SIM card-nya belum diaktifkan. Masa Ted? Wah, bikin malu kamu. Masa Ted? Konyol nggak sih? Ada nggak orang seperti itu, saudara? Beli handphone, punya SIM card baru, kayak orang koleksi SIM card, nggak diaktifkan. Nggak masuk akal. Terus akhirnya kita semua dalam hati, bodoh banget, mana ada orang kayak gitu bodohnya. Tapi sebenarnya Teddy adalah gambaran dari banyak orang Kristen. Kita punya semuanya untuk jadi pemenang dalam hidup, memenangkan semua permasalahan kita. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan kita dengar selalu di gereja tiap minggu, nggak tahu baca Alkitab atau enggak tiap harinya. Tapi paling enggak semua cerita di Alkitab, banyak yang tahu lah, ya kan? Tapi ketika ada masalah, kayak orang belum kenal Tuhan, saudara. Kayak orang belum pernah ke gereja. Nangis, gimana ini? Hidupku. Apa yang terjadi, saudara? Karena kita cuma punya semuanya, tapi belum diaktifasi. Firman Tuhan ini, saudara lihat, ini Alkitab saya.
Ada kakinya nggak, saudara? Ada tangannya nggak? Gak bisa kerja sendiri. Anda harus membuatnya berjalan. Anda harus membuatnya bekerja supaya kehidupan kita berkemenangan. Amin, saudara. Amin. Penampakannya handphonenya si tadi. Coba lihat ini. Handphonenya, penampakannya no service, saudara. Apa yang terjadi? Kita punya Tuhan tinggal di dalam firman-Nya. Dia telah memenangkan semuanya bagi kita, seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Bahwa Tuhan sudah memenangkan semuanya bagi kita. Amin. Nah, tapi bukannya hidup berkemenangan, malah terkalahkan oleh situasi hidup. Kenapa, saudara? Apa yang jadi masalahnya? Ternyata ada sebuah garis yang seringkali tidak kita perhatikan. Garis itu saya beri nama common line. Itu adalah garis umum. Jadi di bawah garis ini adalah segala situasi hidup. Pekerjaan kita, rumah tangga kita, sekolah anak-anak kita, keluarga, apalagi semuanya, bisnis kita, semuanya ada di bawah sini. Jadi ini adalah areanya Tuhan yang warna orange ini. Karena itu Tuhan menghendaki kita untuk naik lebih tinggi lagi dari common line. Amin, saudara. Disitulah kita bisa bertemu dengan Tuhan yang bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup kita. Jadi ini akan membawa kita pada judul hari ini, Above the Common. Di atas yang umum. Mari katakan bersama-sama, above the common. Above the common. Katakan sekali lagi, above the common. Pokoknya itu dulu ya judulnya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana kita menikmati saat kita berada di atas. Saat kita berada above the common line, itu kita menikmati, kita tenang. Kita nggak hidup di natural. Di bawah dari yang umum itu adalah semua yang memiliki biasanya, katanya, pada dasarnya, pada umumnya, harusnya. Kalau kita berada di atas bersama Tuhan, semua itu nggak berlaku bagi kita. Kalau anak sakit 3 hari biasanya masuk rumah sakit, kalau panas 3 hari, Pak, Bu, biasanya. Tapi semua yang biasanya, semua yang umumnya nggak berlaku bagi mereka yang ada di atas. Amin, saudara. Ya. Jadi inilah ketika kita membicarakan tentang common line ini, di atas ada Tuhan dan di bawah itu adalah dunia dan semua yang pada umumnya. Pada umumnya katanya kalau usia sekian belum berhasil, tamat sudah. Biasanya kalau sudah sekian lama kita minta, nagih orangnya nggak bayar, biasanya gitu. Kita nggak tergantung pada biasanya, kita mau di atas. Karena kalau kita di atas garis ini, kita bisa lihat, kita bisa berdiri dengan santai, dengan tenang. Tapi saat kita berada di bawah, hidup kita terombang-ambing. Amin, saudara. Sampai situ jelas ya. Kita akan memulai dengan Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-10. Jadi ini cerita mengenai bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, negeri perbudakan. Jadi apa yang mereka hadapi? Di depan mereka adalah Laut Teberau dan di belakang adalah Firaun dan pasukannya yang mengejar mereka. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah mereka. Saudara-saudara, inilah yang terjadi. Di bawah garis common line itu kita memiliki segala
segala sesuatu yang dipengaruhi dengan panca indera kita. Apapun itu bisa membuat kita jadi takut. Yang kita dengar bisa membuat kita jadi khawatir. Yang kita lihat, ngeri. Yang kita raba kalau malam, apa itu? Ternyata kulitnya sendiri. Terus tahu-tahu, coba tutup mata, coba. Nggak tahu apa itu. Ya? Padahal itu makanan yang biasanya kita makan. Semua bisa bikin kita takut, saudara. Inilah yang dilakukan bangsa Israel. Pakai matanya, noleh, lihat, ketakutanlah mereka. Berapa banyak dari kita yang pakai mata jasmani kita? Mata jasmani ini hanya bisa melihat segala yang mengerikan. Mata jasmani ini hanya bisa melihat segala yang buruk. Telinga kita dengar berita, ada berita yang bagus. Akhir-akhir ini berita tentang bensin, ada yang bagus, Pak? Hah? Ada yang bagus? Sudah baca berita hari ini? Ada yang bagus? Harga turun? Semua naik, saudara. Gak ada yang bagus. Inilah, begitu kita buka mata ini, telinga ini, ketakutanlah. Karena takut, karena mereka dipengaruhi oleh panca indera mereka. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah kami tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Musa, Musa. Bisa jawab enggak? Lihat kita, sebentar lagi kita mati. Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Musa! Mereka sangat marah. Tuhan belum mendeklarasikan kematian mereka, tapi mereka sudah mulai membicarakan kuburan mereka. Omong kosong. Banyak dari kita yang seperti itu. Baru divonis sedikit sama dokter karena telinga dengar. Memang salah pergi ke dokter apa enggak sih sebenarnya? Bukan salah dokternya, salah telinga kita. Setelah kita dengar, kita masukkan ke hati. Nanti kalau aku bagian rata. Saudara-saudara, ketika Tuhan belum mendeklarasikan bangkrut perusahaan kita, jangan kita mulai membicarakan kebangkrutan itu. Karena segala sesuatu yang kita terima, input yang kita terima dari panca indera kita, yang ingin menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan, itu istilahnya harus die unborn. Artinya diucapkan pun jangan. Amin, saudara. Saudara tahu hal yang sepele ya. Saya kadang-kadang itu artinya tanda-tanda mau apa? Padahal dari tadi I'm okay tadi. Apa yang terjadi ke saya? Ini dia, saudara. Ada yang mulai menyuarakan itu. Cancel that word. Kita harus meng-cancel kata-kata kita itu. Ketika kita ingin membuat konklusi dari apa yang kita terima oleh panca indera kita, jangan diucapkan, saudara. Kita tidak boleh izinkan permasalahan kita untuk berbicara pada kita. Tapi kita ingin tahu suara Tuhan. Semua bangsa Israel marah-marah karena ketakutanlah mereka. Kita butuh satu orang saja yang bisa berdiri dengan iman, berbicara apa yang Tuhan sanggup lakukan, bukan apa yang kita dengar. Amin, saudara. Inilah yang dilakukan oleh Musa. Musa bangkit berdiri di depan mereka. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, yang pertama, janganlah takut, berdirilah tegak. Artinya apa? Semua yang kamu dengar barusan,
suara. Semua yang kamu lihat Firaun. Berdirilah tegap, janganlah engkau takut. Itulah perintahnya. Karena Musa sudah lebih dahulu berdiri di atas garis umum itu. Lalu lihatlah keselamatan dari Tuhan. Mana keselamatannya? Laut masih di depan, pedang di belakang mengejar kita. Mana yang dinamakan keselamatan yang kita diminta untuk lihat, saudara? Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Kenapa dikatakan lihatlah? Karena di saat mata jasmani ini tertutup, maka mata rohani kita terbuka dan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Amin, saudara. Begitulah kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, kita hidup oleh iman. Ya, tidak tahu. Sekali lagi, kita hidup oleh Iman. iman, bukan oleh Penglihatan. saudara. Ya, orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dikatakan dengan yakinnya, hari ini. Kapan, saudara? Besok? Hari ini. Hari ini. Karena iman itu tumbuh saat kita mendengar firman Tuhan. Dan iman itu percaya sekarang. Iman apa, saudara? Percaya sekarang. Dia mengakui firman Tuhan itu sekarang. Dan dia menerima sekarang. Awal dari iman itu adalah firman Tuhan. Awal dari jawaban dari Tuhan itu adalah firman Tuhan ini. Selanjutnya dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam saja bukan artinya duduk-duduk, tidur-tiduran, bukan. Dalam bahasa Inggrisnya disebutkan damai. Meskipun seperti tadi, Itu tak berpindah, tetap percaya. nggak percaya ya? Percaya. Sekalipun ku dalam lembah gelap, Tak berkenan asal kau di sampingku. itulah di saat kita disuruh diam, itu artinya mulut kita diam, tetapi hati kita berbicara. Iman kita tidak pernah diam. Meskipun masalah itu ada di depan dan di belakang, di sekeliling kita sekalipun, walaupun gunung itu Tak berpindah. Sebentar. Bukan begitu. Kalau yakin kan nyanyinya lain. Walaupun gunung Itu tak berpindah, tetap percaya. Cuman contoh, nggak ngajak nyanyi. Cuman contoh, begitulah kita diminta diam, yaitu dengan damai. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa pada ayat yang ke-15, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Jangan-jangan cuma Alkitab saya. Saya ini mengutip Alkitab saya, TB1. Yang TB2 atau yang bahasa Inggris boleh dicek. Di mana ayatnya ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan? Terus kenapa bisa dikatakan berseru-seru demikian kepada Tuhan? Dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15 bahwa roh kita berseru mengatakan apa? Ya Aba, Bapa. Kok bisa?
bisa? Karena saudara, ketika kita berada di atas garis umum itu, ketika kita menghadapi masalah yang pelik, dan karena permasalahan itu kita nggak sanggup berdoa sekalipun, stres menyelimuti kita semuanya. Tapi karena kita berada di atas bersama dengan Tuhan, roh yang ada di dalam kita, yang melekat dengan Tuhan, itu menaikkan doa yang bahkan manusia belum ucapkan. Ketika kita bahkan belum ucapkan, Tuhan sudah mendengar. Amin, saudara. Inilah mengapa Tuhan tidak perlu mendengar, tapi sudah langsung menjawab, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Supaya mereka apa, saudara? Berangkat. Berangkat kemana? Depan itu laut, belakang itu pedang. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Saudara tahu? Ini saya pribadi ya. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang juga pergi ke dapur ya. Kalau misalnya saya cuci gunting dapur yang untuk potong sayur, daging, kalau airnya dibuka, saya bilas, saya buka-buka guntingnya kayak gini loh. Cuman saya atau ada yang melakukan juga ya? Saya lakukan ini, nggak tahu kenapa, mungkin saya pikir mungkin nanti lebih bersih supaya nggak ada sabun yang tersisa. Tapi ketika saya melakukan itu, kok nggak putus ya airnya? Air mengalir, nggak putus saudara, nggak terpotong saudara airnya. Lalu perintah Tuhan ini bagaimana saudara? Belahlah airnya. Bagaimana cara membelah air saudara? Yang tadi berangkat kemana? Belah airnya bagaimana? Kalau Musa ambil waktu, Tuhan maksudnya gimana ya? Kok saya nggak paham? Tadi katanya suruh berangkat, depan loh laut, high sea. Kalau kita mundur, pedang. Nggak ada, karena nggak ada. Terus suruh belah airnya, how on earth gitu loh. Gimana caranya kita membelah itu? Tapi Musa nggak ambil pusing. Oke atau nggak oke? Masuk akal atau nggak masuk akal? Karena dia sudah berada di atas. Dia percaya saja sama Tuhan. Bagi Tuhan Ada yang mustahil. nggak yakin. Ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Kalau memang benar-benar dimaksudkan seperti itu, nyanyinya gimana? Haleluya. Silakan duduk. Ya begitulah. Musa tahu bahwa bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Akhirnya semua dilakukan oleh Musa. Meskipun depan laut, belakang pedang, tetap maju. Ketika Musa melangkahkan kakinya ke laut, saudara, bukan di padang pasir yang bisa lari, no, ke laut. Ketika
ketika Musa menginjakkan kakinya ke laut, katanya Tuhan suruh maju. Bodoh-bodohan aja, suruh maju ya maju. Disuruh maju ke kiri atau ke kanan, saudara? Ke laut. Maju ke depan, ke laut. Apa yang terjadi lagi? Ini dia. Beginilah ketenangan hati Musa. Walaupun tidak mengingkari adanya masalah di bawah sana, tapi ketika kita terbang tinggi bersama dengan Yesus, bersama dengan Raja Wali, kita akan tetap merasa peaceful. Saudara tahu, Raja Wali itu kalau baru terbang, dia kepak-kepakan sayapnya. Tapi sampai ke ketinggian tertentu, dia sudah tidak mengepakkan sayapnya. Begitu, saudara. Tenang sekali, tidak ada guncangan. Jadi, dalam visi yang Tuhan berikan pada saya ini, akhirnya saya lihat ada toko kesukaan saya yang dilawati bersama Raja Wali. Wah, saya pingin ke situ, tapi nggak mungkin ngomong sama Raja Wali kan? Raja Wali, masa bisa ngerti saya pikir. Jadi saya nggak ngomong, dia juga nggak berhenti. Terus dia jalan terus, akhirnya masuk ke suatu supermarket. Saya sih happy-happy aja, karena saya juga suka supermarket. Ketika masuk ke supermarket, dia berhentinya di depan satu rak. Full semuanya, dari atas sampai bawah isinya croissant. Tahu? Roti Prancis yang bentuknya seperti bulan sabit itu. Wah, itu kesukaan saya. Wah, saya mau dalam hati saya. Saya mau berusaha ngambil pakai tangan saya, nggak berhasil. Mutar. Saya berusaha ambil lagi, nggak berhasil. Akhirnya, ketika saya berhenti mengandalkan kekuatan saya, inilah Tuhan. Saudara tidak dipanggil untuk berjuang. Tuhan hanya ingin kita berpegangan pada Tuhan. Seperti saya berpegangan pada Raja Wali itu. Hanya itu. Tuhan menginginkan kita beralih dari yang natural ke spiritual. Saya disuap oleh burung Raja Wali itu. Seperti inilah yang saya dapatkan. Ini hanya ilustrasi saja. Jangan iri, yang belum makan jangan lapar, belum waktunya. Ya, jadi seperti itulah. Ini adalah gambaran yang pas seperti yang dikatakan dalam Yesaya 65 ayat yang ke-24. Maka sebelum mereka memanggil, Aku sudah menjawabnya. tulisannya apa terlalu kecil? Maka sebelum mereka memanggil, Aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, Aku sudah mendengarkannya. aku sudah mendengarkannya. Artinya, meskipun kita tidak bisa selesaikan kata-kata kita, karena sulitnya kehidupan ini, Tuhan tahu. Tuhan paham dan Dia menjawab doa kita. Amin, saudara. Lalu pertanyaannya, bagaimana Anda menjalani laut teberau Anda? Apa laut teberau Anda? Bisnis yang stuck? Gara-gara orang utang nggak bayar, modalnya habis untuk mengambil proyek yang baru? Anak-anak yang tidak taat pada kita, banyak sekali kesulitan dalam hidup. Keuangan yang semakin hari semakin menipis, yang dalam kalkulasi nggak akan cukup. Saudara-saudara, iman tidak dimulai dengan kalkulasi. Kalkulasi itu bukan iman. Kita nggak bilang, businessman, stop counting. Enggak.
nggak usah ngurusin angka. Enggak, bukan begitu. Angka harus diurusin, namanya juga bisnis. Bikin report juga tetap harus. Tapi jangan pernah angka itu mempengaruhi hati kita. Itulah makna dari kita harus beralih dari yang natural ke spiritual. Bagaimana kita menjalani kesulitan hidup, laut teberau kita? Marah-marah, kecewa, bete terus di rumah, merasa takut, menggerutu, mengomel atau menangis, saudara. Apakah seperti orang ini? Bahkan tidur pun di tempat tidur kecemasan, berselimutkan kekhawatiran, bersandar pada bantal ketakutan. Kalau tidurnya model kayak gini, di tempat tidur yang mau seestetik apapun ya, mimpinya juga nightmare, mimpi buruk. Kalau bangun tidur setelah mimpi seperti ini, kira-kira, hey, good morning, ya? Mungkin? Enggak mungkin, jujur sekali. Terus gimana? Dasar orang itu nggak baik, belum apa-apa, kita belum ngomong apa-apa, kita nggak tahu yang dimaksud dia apa. Tahu-tahu tempat tidur nggak rapi sedikit, kasar aja miring. Kamu nggak tahu ya pekerjaan kamu. Semua jadi masalah berat. Karena apa? Ini adalah ilustrasi dunia indera dan segala sesuatu yang pada umumnya, yang selalu dipengaruhi oleh mata, telinga, hidung, lidah, dan tangan. Itu sungguh memuliakan Tuhan untuk percaya pada Dia, sekalipun permasalahan masih di depan mata kita. Saya nggak tahu permasalahan yang Anda hadapi saat ini. Tapi coba Anda pikirkan. Saya rasa semua yang ada di sini sudah mengalami kebaikan Tuhan. Coba pikir, di saat masalah itu terjadi, di saat itu, di masa lampau itu, hanya Anda yang tahu. Coba pikirkan, seandainya detik itu Tuhan tidak menolong, apa yang terjadi pada kita hari ini? Akankah kita ada di sini bersama-sama hari ini? Saya akui, saya tidak akan ada di sini hari ini kalau Tuhan tidak menolong saya. Ya. Saya nggak tahu dengan pengalaman hidup Anda. Kalau dipikir-pikir soal kekurangan lah, seandainya Tuhan tidak menolong kita saat kita kekurangan, matilah kita. Seperti janda itu yang berkata pada Nabi, kami hanya menunggu hari saja kapan kita akan mati, karena ini minyak terakhir kami dan tepung terakhir kami. Tapi sekali lagi, saat Tuhan belum mendeklarasikan kematian, stop membicarakan kuburan kita. Amin. Amin. Siang dan malam. Ini adalah perjalanan yang panjang, saudara. Bukan menyeberangi sungai, bukan menyeberangi kali, saudara. Sekali tak keluar. Kalau ini adalah laut, perjalanannya panjang. Kalau kita ditanya, terus gimana? Katanya hidup sulit. Kok bisa masih hidup hari ini? Kemungkinan Anda akan menjawab, saya tidak mengerti bagaimana saya masih bisa hidup. Belum berlalu memang, sampai hari ini masih punya masalah, tapi kehidupan saya masih berjalan. Memang gak berat, berat sih, tapi selalu ada aja meski sedikit. Tapi ya sulit sih, tapi gak tahu ya, ada aja gitu loh jalannya. Saudara nggak tahu apa penyebab masih bisa berjalan hari ini, meski sedikit, selalu ada saja jalannya. Apa penyebab semua itu?
bagaikan bangsa Israel yang menyeberangi laut Teberau. Apa yang terjadi? Maaf. Yang terjadi adalah Tuhan mengirimkan tiang awan dan tiang api. Makanya sampai hari ini kita masih hidup, saudara. Kalau Tuhan membiarkan bangsa Israel tanpa tiang awan dan tiang api, kita nggak akan baca cerita ini hari ini. Orang kalau hidup di bawah, hidup pada umumnya seperti manusia yang lainnya, itu akan kerja keras tanpa hasil. Hidup yang di bawah itu seperti apa sih? Suatu hari Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya sebentar lagi mereka akan menangkap aku. Selanjutnya Petrus merasa dirinya, Tuhan aku mencintai engkau. Petrus menjawab, Tuhan, apa? Mau bilang apa kamu? Dia bilang itu, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal ini. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Aku gak bisa melihat kau seperti itu, Tuhan. Mungkin kayak gitu ya, kalau dramatisir ya. Terus Tuhannya bukannya merasa, Petrus, cinta sekali kamu pada aku, muridku yang baik dan setia. Bukan, tapi jawab Tuhan pada Matius pasal 16 ayat yang ke-23. Anyalah iblis. Iblis? Aku yang gak mau Tuhan mati. Dibilang iblis. Coba, saya baca lagi. Saya salah baca apa ya? Anyalah iblis. Engkau batu sandungan bagiku. Saudara-saudara, tanpa kita sadari, ketika kita hidup bagaikan manusia lainnya pada umumnya, itu merupakan batu sandungan bagi Tuhan, merupakan suatu pelanggaran yang tidak mengindahkan Tuhan. Siapa sangka ketika kita tidak berpikir bagaikan Tuhan Yesus, kita sudah berdosa. Seperti inilah, bahkan dia dihardik, anyalah iblis, engkau batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, apa yang dipikirkan manusia? Makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, anak-anak, apalagi saudara, keluarga. Semua ini adalah pikiran manusia pada umumnya. Tapi kita, Tuhan tidak panggil kita untuk memikirkan semua itu. Tuhan ingin kita naik lebih tinggi dari umumnya orang. Kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Bagi Tuhan sebentar, kamu gak tahu sih utangku itu seberapa? Bagaimana pinjolku telepon terus? Kamu gak tahu kan stresku bagaimana? Bagi Tuhan karena kamu gak mengalami, kamu tahu anakku sakit. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Stop it. Kamu gak tahu bahwa pekerjaanku ini sekarang stuck. Perusahaan kita ini hampir tutup gulung tikar. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara percaya? Amin. Siapa yang percaya di tempat ini? Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi saya katakan bahwa ketika bangsa Israel menyeberangi laut Teberau, hadirat Tuhan ada bersama dengan mereka.
karena hadirnya seseorang seperti Musa yang hidupnya di atas command line. Selayaknya kita yang berada di atas menguatkan mereka yang masih ada di bawah. Yes. Apakah Anda siap? Amin. Dalam keluarga ada suami, istri, anak. Kita juga punya teman-teman. Permasalahan banyak sekali. Ada yang khawatir takut gak cukup sampai akhir bulan sebelum gajian lagi. Apa yang akan terjadi? Apakah kita akan mati? Banyak yang stres. Bagaimana aku akan melalui ini? Bagaimana perusahaanku akan survive? Aku nggak tahu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Saudara ingat, ada tiang api. Ketika kita meninggalkan yang natural, semua yang dipengaruhi oleh panca indera kita, dan kita memegang firman Tuhan, kita naik Yes. dengan hidup benar di hadapan Tuhan, Ya. memuji Tuhan bagaikan kita di atas burung raja wali itu. Engkau akan merasa tenang, dan Tuhan akan membawa kita semua keluar dari negeri perbudakan itu, masih dengan tiang apinya. Dan tiang api itu ada di sini hari ini. Amin. Berapa banyak dari kita yang ada di sini yang sedang menghadapi permasalahan dalam hidup? Siapa yang rindu hidup kita keluar dari permasalahan itu bagaikan bangsa Israel keluar dari Mesir? Jika engkau rindu, percaya hanya tiang api itu. Siapa yang rindu punya tiang api itu? Minta, Tuhan bisa memberi. Tuhan katakan, mintalah maka akan kuberikan kepadamu. Jika engkau percaya segala sesuatu mungkin. Hari ini katakan bersama saya, api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Katakan dengan iman, api Roh Kudus. Turun atasku. Bebaskan aku. Kita sudah panggil api Roh Kudus itu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana attitude kita saat kita melalui laut Teberau itu? Kita nggak diam saja, saudara-saudara. Tapi kita melewati. Yuk kita jalan bersama. Yuk kita seberangi laut Teberau. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk api Roh Kudus-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, agar api Roh Kudus-Mu menuntun